Diarki yo. Madango, madango sing akeh tuwu ana, aja nganti luwe. Ndang gedya, duh anak-anakku, yen wis gedhe ya banjur didol no. Tapi piye? Sentrate ya butuh duit tok aja ngersula lho ya. Pabrik apa ya gelem lak dijaluki sentrate terus. Para ya rugi kok, lak rugi apa ya gelem buka pabrike. Lah ya rasa khawatir. Engko lak wis gede didol pindah uang, wah malah enak awakmu rep engko. Bayangno, lak ning kene ibarate mangan tempe. Engko lak ning gone wong liya bah mesti ibarate kaya sentrate kuwi mesti enak tenan iku. Es kayak mangan daging, mangan iwak pitik. Ndang dipangan, ndang gede. Lak gede iso ngongoni liyane. Kene ya butuh duit ya an. Barokah. Ayo. Ndang mangan. Ngene lho enake dadi wong desa, ra duwe pikiran. Loh, Mas gede. Mas Rijal panggahamen makani iwak jarene nggawe konten. Oh iya ya. Ayo gawe konten ya iki ya. Ayo wes saiki pisan wae. Yo, gas, budal. Yo. Apa kabar sahabat kokiku iki? Kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menanggulangi kematian ikan di masa bediding. Jadi di tengah kabar pandemi yang tak kunjung usai, berita kematian terdengar hampir di seluruh pelosok negeri. Selain itu, di dunia perikanan juga mengalami krisis yang sama, mengalami istilahnya pandemi yang hampir setiap tahunnya akan terjadi atau berulang-ulang, yaitu adalah rentannya kematian ikan ketika berada di masa bediding. Ketika terjadi di masa bediding, banyak petani ikan yang mengeluhkan ikannya berkendala, ikannya bermasalah, tak jarang ikannya mati, bahkan hampir setiap harinya terdapat kematian pada ikannya di kolam yang mereka asuh atau mereka rawat. Lah Mas, bediding itu apa sih? Bediding itu adalah suatu kondisi di mana biasanya diawali dengan pergantian musim. Bediding itu istilah Jawa. Biasanya tetengernya atau tandanya adalah kalau siang itu panasnya panas banget, kalau malam itu dingin sekali. Orang kadang manusia aja kalau siangnya panas terus dinginnya malamnya dingin itu kadang masuk angin juga, apalagi ikan. Gitu loh. Lah terus kenapa kalau breeding ikan lebih rentan mati dibanding musim biasanya? Kalau bediding ikan lebih rentan mati dibanding musim biasanya. Ya seperti yang saya katakan tadi, kalau siangnya itu panas kan otomatis suhu air itu juga ikut panas. Nah terus kalau malamnya tiba-tiba dingin, ibarat kita terbiasa seperti ini, enak-enak panasan terus dari belakang guyur air es. Gimana rasanya? Pas terces gitu kan. Kalau manusia ya masuk angin. Lah kalau ikan, ayo coba gimana? Masuk air. Kembung nanti makanya. Lah terus emang setiap tempat terkena risiko ini Thomas? Ya sebenarnya nggak semua tempat sih, cuma khususnya adalah yang seperti saya ini mempunyai kolam-kolam outdoor, itu kan nggak bisa dikontrol suhunya. Nah, ketika kita memeliharanya ikan di dalam akuarium, di dalam rumah, itu lebih mudah lagi.
tinggal dikasih yang namanya heater atau pemanas. Jadi air atau suhu di dalam kolam itu bisa stabil terjaga. Biasanya heater bisa di set di angka 28 sampai 30 derajat Celcius. Itu adalah suhu yang cocok. Nah, kenapa saya kembali lagi ke tadi? Kenapa kok ikannya mudah mati? Sebenarnya ikan itu kalau perubahannya pelan-pelan, ibaratnya dari 26 turunnya pelan ke 25 pelan-pelan, itu ikan nggak masalah. Masih kan kalau berdiding ini ya bisa saya katakan tadi itu adalah suhu ekstrim. Suhu ekstrim kalau siang panas terus malam tiba-tiba dingin. Ibaratnya pertama suhu awalnya 30 derajat terus langsung turun ke 25. Kalau dalam kasus ikan koki atau ikan hias serupa ini pasti kebanyakan akan kolab karena ikan koki sudah tahulah semuanya kalau ikan yang retan gitu loh. Lantas kalau udah tahu seperti itu, apa yang harus kita lakukan, Mas? Ya, yang jelas kita harus melakukan penanggulangan. Nggak mungkin juga kan kita pengen rugi, pengen ikannya terus mati, kita juga kasihan juga. Pasti bersedih kalau melihat ikan yang kita besarkan dari kecil. Kita tahu sendiri kan kalau ikan koki awalnya itu setelah lahir dari telurnya itu besarnya hanya 1 jarum. Sampai bisa besar seperti itu, bahkan sampai 1 telapak tangan, itu kan perjuangannya butuh waktu dan juga butuh dana yang begitu banyak. Makanya kita harus tanggulangi ini. Jadi terus gimana cara nanggulanginya? Kita lihat dulu bagaimana istilahnya ditengeri, kalau bahasa Jawanya ditengeri, bediding. Bediding itu kapan sih? Nah, umumnya kalau bediding itu kan pergantian musim. Di bulan Juli, Juni, Agustus, September, di 4 bulan itu biasanya. Entah itu datangnya pas kapan, pokok kalau kita sendiri sebagai manusia sudah merasa kalau badan kita terces-terces, biasanya awan, kalau malam gitu bahkan sebelum tidur sumuk, terus tiba-tiba pagi kedinginan, itu berarti sudah mulai masuk ke bediding. Terus bagaimana langkahnya? Langkahnya adalah kita lihat sendiri struktur ikan mas koki. Ibaratnya tadi ikan mas koki tidak kuat dalam kondisi istilahnya suhunya berubah ekstrim. Dari 30 ke 25 itu tadi turun ke 4 derajat Celcius secara langsung itu dia tidak kuat. Terus gimana caranya? Nah, ini ada salah satu tips. Ini kemarin saya juga sudah diskusi dengan Dinas Perikanan, ada tips mengenai hal itu, mengenai bediding ini, yaitu adalah dengan cara kita menstart pemberian pakan di sore menjelang malam. Nah, biasanya kan kebiasaan petani seperti kita ini kalau memberi makan itu adalah ketika pagi dan juga sore hari. Nah, kalau masa bediding dirubah, jangan seperti itu. Kita rubah, anggap saja kita loskan pakan pada pagi sampai siang hari, menjelang sore ke malam jangan dikasih pakan. Kenapa? Biasanya permasalahannya adalah ketika ikan itu sudah kenyang, ikan sudah kenyang, terus terkena suhu yang berubah begitu drastis, akhirnya ikan mabuk. Kalau sudah mabuk, kemungkinan untuk mati itu pasti akan sangat besar. Nah, makanya kita tanggulangi seperti tadi. Pakannya ketika sore sampai malam itu kita stop. Kita boleh ngasih pakan pagi sampai siang, nanti kita kasih pakan, nanti sorenya biar ikannya semua keluarkan kotorannya, jadi di perut itu nggak kenyang. Nah, kayak kita kalau ibaratnya pergi, terus sebelum pergi makan dulu, setelah itu docok-otok pasti mabuk. Sama ikan juga seperti itu. Jadi simple, penanganannya itu simple banget, cuma kita kontrol pakannya. Tapi selain itu juga ada tips lagi, yaitu adalah memberikan garam ikan ke kolam kita. Kita tambahkan dengan garam ikan. Banyak kan, semua sudah kan menjadi rahasia umum kalau garam ikan ini adalah salah satu alat untuk
menurunkan stres pada ikan hias. Kalau ikan datang setelah kita pengiriman, biasanya kita karantina dulu, kita kasih garam ikan. Nah, sama kalau di kolam, masa-masa ini ada terlihat ikannya agak kering atau sedikit sakit-sakit atau gimana, kasih garam ikan biar ikan mulai sedikit stabil, stresnya hilang, dan ikan bisa bertahan hingga besar nanti. Oke, sekian dulu video dari saya. Ada kurang lebihnya atau gimana, tolonglah bantu komentar di bawah. Mungkin ada teman-teman yang mempunyai tips lain mengenai bagaimana cara menangani kematian ikan di masa breeding ini. Tolong kalian boleh isi komentar di bawah, kita saling berbagi. Oke teman-teman, atau mungkin kalian mau request bahasan kita selanjutnya, bisa juga kalian tinggalkan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe dan share video ini jika bermanfaat. Akhir kata, wassalam.